إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضائي كمطلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم بأكرام أحبابه. صلى الله على سيدنا محمد رسوله المجتبى والنبي المجتبى وعلى آله وعبراته الطيبين وعلى أصحابه وأمته أجمعين وبعد. Yang ulun muliakan para habaib, wabil khusus kepada akhina billah Al-Habib Mahmud bin Muhammad bin Faqih, yang ulun hormati ayahnya Dr. Andes Al-Haj Irianur, yang ulun hormati seluruh ustadz, para asatiz. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat ulun. Ulun tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, ini jam berapa nih? Jam 8. Jam 9 atau jam? Ya, jam 9 kurang 1/4. Saya diberi waktu tuan rumah sampai jam berapa? 10. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 12. Pak Tahuan rancak badom tuh. Habis manggung lah hanya rumikan. Ini insya Allah jam 9 kurang 1/4. Paling lama insya Allah jam setengah 10 selesai kita makanan insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama tentang keistimewaan dan kemuliaan orang yang menghidupkan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ulun sedikit berbicara tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selesai dalam waktu 45 menit. Yang pertama, di dalam kitab Madarijus Su'ud Syarah At-Tibai dikatakan begini: man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asallahu yawmal qiyamah ma'asyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Dikatakan di dalam kitab Madarijus Su'ud Syarah At-Tibai, man jama'a, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, tetangganya diundang, keluarganya diundang, kerabatnya diundang. Untuk apa? Untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah saudaranya diundang, kerabatnya diundang, yang kedua apa syaratnya? Wahaya alahum ta'aman, lalu disediakan makanan ala kadarnya. Dan alhamdulillah malam hari ini ada makanannya. Alhamdulillah. Kebetulan belum dapat lagi yang mau kotak. Karena mohon maaf ini ulun sedikit bercerita ya. Boleh kada ulun berkisah? Boleh. Boleh kada? Boleh. Boleh kada boleh ulun tak apa yang sini. Dulu mohon maaf ada acara orang panjang
benar. Sebelum maghrib kumpul, habis sembahyang maghrib sembahyang hajat, habis sembahyang hajat baca yasin, habis yasin tahlil, habis tahlil doa haul, habis doa haul sembahyang isya, habis sembahyang isya dikira uang makanan, haro bersambung orang lawan maulid al-habsi, maka gandang harus setengah 10 belum tuntung. Akhirnya tamu ini berpikir bulikah pada apa bulik pada hendak bulik kalau mina bini kada masak di rumah. Spekulasi aja sudah tungguin. Alhamdulillah jam 10 taqabbalallahu minkum minal ya kamu pacangan makanan juga akhirnya alhamdulillah mulai jam 5 nungguin. Dasar bujur yang pertama keluar tisu. Biar orang mun kada yang bokupah masak habang. Yang kedua keluar sarbet. Kalau kami orang kampung menyambat lap, mungkin orang Jakarta lu ada tahu. Yang ketiga keluar kobokan. Yang terakhir aneh keluarnya yang terakhir apa? Mohon maaf piring halus minyak sedikit. Ditabung orang apa makanannya jual tuan rumah jangan banyak pander. Cari kawan masing-masing bobutan aja lagi. Alhamdulillah malam hari ini kita ada makanannya. Macam bobutan kita bulikan aja sudah. Yang ketiga apa? Wa amila ihsanan, berbuat baik. Insya Allah malam hari ini apa yang kita laksanakan adalah perbuatan yang baik. Kenapa? Yang pertama kita bersilaturahim. Yang kedua kita menghidupkan syiar agama Islam. Yang ketiga kita sama-sama membaca Al-Quran. Yang keempat kita bersalawat kepada Rasulullah. Yang kelima kita mendengarkan mau'izatul hasanah. Insya Allah ini pekerjaan baik. Insya Allah diridai oleh Allah dan diridai oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mengumpulkan saudara kita, disediakan makanan ala kadarnya, lalu yang kita lakukan adalah perbuatan yang baik, apa yang dijanjikan? Ba'asallahu yaumal qiyamah ma'asyuhada'i wassalihin wa yakunu bi jannatin na'im. Maka orang yang demikian akan dikumpulkan beserta orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ini yang pertama. Yang kedua, ulun ingin menyampaikan satu hadis qudsi. Kata Allah, ada 3 golongan manusia yang sangat aku cintai dan sangat aku sayang. Kalau Allah mencintai kita, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan batin. Kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, dan insya Allah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan semua kita termasuk yang 3 golongan. Ada berapa Bu? Oh Bu, ada berapa Bu? Nah buringan nih. Ada berapa Bu? Dia disahauti Bu, menyahauti laki nyaring nah. Ada berapa Bu? Ada 3. Ibu-ibu ini harus dipanderi. Bilanya kada dipanderi bawa pander seorang. Munnya kada bawa pander yo foto selfie. Maka foto selfie-nya jarang berhadap kayak ini. Pasti bemiring kayaknya. Saya kira mancung sedikit. Habisnya diedit putih bener. Habis batamuan menyasal kawan. Ada berapa Bu? Ada 3. Disauti gue apa? Ada berapa Bu? Ada 3. Yang pertama, orang yang aku cintai dan orang aku sayangi, kata Allah, adalah ahlat tawabin, adalah orang yang gemar selalu bertobat kepadaku, kata Allah. Mohon maaf, tobat itu kan
asal katanya adalah taba, yaitu taubatan, artinya kembali kepada Allah. Kenapa kita harus kembali kepada Allah? Karena kita akui ataupun tidak kita akui, rasanya terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini. Benar atau tidak? Berapa juta kali mata kita memandang yang haram? Berapa juta kali mulut kita berkata yang haram? Berapa juta kali telinga kita mendengar yang haram? Bahkan kalau kita boleh jujur, apa yang kita makan saat ini tidak semuanya yang halal, kadang-kadang bercampur dengan yang syubhat, bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi dosa hati kita. Di sini ada riya, di sini ada hasad, di sini ada sombong, gila dengan pujian, selalu pengen pamer dan lain sebagainya. Inilah dosa-dosa kita semua. Tapi demi Allah, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah, Allahu Ghafurur Rahim, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kita akui, karena kita akui kita ini dosa sudah terlalu banyak, maksiat sudah terlalu banyak, amal ibadah terlalu sedikit. Bujur gak? Dosa banyak, maksiat banyak, dosa hati banyak, amal ibadah terlalu sedikit. Sudah sedikit ada sempurna. Ini udah takut lawan lihat. Mohon maaf jangan tersinggung. Kita mulai sembahyang umur berapa Bu? Umur 50 manyar bener. Kita mulai sembahyang umur berapa tahun? Anggap aja umur 15 tahun. Kalau sekarang usia lu 44 tahun atau digenapkan 45 tahun, berarti lu sembahyang berapa tahun udah? 30. Nah kan bisa berhitung soalnya. 45 kurang 15 berapa? 30 tahun. Pertanyaannya sekarang, yang kita sekarang salat 30 tahun, pernahkah kita memperbaiki ibadah salat kita kepada Allah? Dari dulu kita salat sampai sekarang kita salat, demi Allah salat kita yang kayak ini aja ada peningkatannya. Hendak mati sudah. Apa ada peningkatannya? Yang pertama, sering kita sembahyang di ujung waktu, intil banyak, johor paparak asar, asar paparak maghrib, maghrib paparak isya, isya paparak subuh, subuh paparak johor, paparak kawannya. Kita ini mohon maaf rancak sembahyang yang di ujung waktu nah. Kaca cangkalan bacari jakapang sugih kali sugih aja dua turun bang naik bang bacari bang maghrib lawan bang subuh, ayam aja kalah, ayam maghrib bulik sini bulik cangkal bacari jakapang sugih kali sugih aja dua. Ini kadang sambayang intil benar, johor sambayang parah lagi asar. Hanya usalli fardal juhri, yang usali ada usali dia mah. Usalli fardal juhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Kadang-kadang belum lagi selesai membaca Allahu akbar kabira wa susuki wa yamaha. Ajan orang asar intil benar yang rancak benar nih. Mohon maaf, sudah sembahyang di ujung waktu. Yang kedua, kita di sembahyang kada khusyuk. Mohon maaf jangan tersinggung. Kadang-kadang pandernya aja wahdatul wujud, wahdatul afwal, wahdatul sifat, la wujuda ilallah. Kadang-kadang pandernya aja. Kalau tanpa riadah tidak akan bisa menikmati. Kita kadang-kadang sembahyang kada khusyuk. Rancak kita di sembahyang yang kadang-kadang bingung rakaatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
2 apa? 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira 3. Maliki yaumiddin. Tapi kan mungkin 3 tadi. Jauh sama dia. Apalagi mau ibu-ibu nih tadi nih. Hendak tulak ke sini tadi sembahyang isya tadi itu ulun yakin program Bapak Hayan aja tuh. Usali ba'dal isya. Hari ini tulak ada keundangan tulak ada. Tulak aja. Allah bismillahirrahmanirrahim. Jilbabnya yang mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau jilbab yang kuning, tasnya yang kuning itu. Kadang-kadang program Bapak Hayan aja tuh. Mohon maaf. Apalagi mau ibu-ibu nih ya Allah, hendak Bapak Hayan kasihan kadang-kadang bapak-bapak menunggui bilang sakaro orang tuh belum buatnya. Lapisan pertama, lapisan kedua, belum lagi yang di atas mata nih. Ini 3 warna nih, kayak bendera Jerman loh. Belum lagi yang di ujung matanya, apa ngarannya bu di ujung mata nih bu? Lainnya kenapa? Belum lagi nih tulisan ini awas tikungan tajam. Kadang-kadang kata belan gincuk kata wajah sampai ke gigi abang. Belum lagi memasang jilbab 5 menit mandak ujung gitu. Imbah tuntung di sini bunganya, di sini potnya. Lawas laki menunggui bilang separuh habis rokok berbeda keluar. Kakak itu bukan berubah. Ini kita nih mohon maaf lancar sembahyang kada khusyuk. Bujur kada? Yang ketiga sudah di awal di akhir waktu sembahyang kada khusyuk. Yang ketiga apa? Kita nih sembahyang cepat benar. Nah, kayak di kampung maling sembahyang. Allah bersama Allah Assalamualaikum. Belum cakai lagi bewirid kada berdoa kada apalagi mau ibu-ibu ini termasuk sakti juga berdaya untung sembahyang assalamualaikum bujurai bewirid cuma di muka TV sajadahnya diangkut mukananya dibawa tasbihnya dibawa bujurai bewirid cuma di muka TV subhanallah kan ina alhamdulillah bujur kada bu bisa doa panjang bisa, wirid panjang bisa, wirid khusyuk bisa kalau ada masalah. Kalau rezeki lancar aja, usaha lancar aja, jabatan aman aja, bini aman aja, laki ada selingkuh, biasanya berdoa sekilas info aja rakan hati Nabi dulu apabila akhirat wakil aja bantu beluncak air imbah laki hendak kawin rumah panjangnya doa yang ada soal mana hajut ya Allah menangis benar. Kita ini mohon maaf dosa terlalu banyak, amal ibadah terlalu sedikit, sudah sedikit tidak sempurna lagi. Benarlah di dalam ilmu tauhid, di dalam kitab tauhid seseorang tidak mungkin masuk ke dalam surga karena amal dan ibadahnya, tetapi orang masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Imam Tirmizi, belum cerita lagi. Imam Tirmizi itu nama beliau asli kan Muhammad bin Isya Tirmizi. Tirmizi itu ibu nama daerah bagian utaranya Iran dekat Sungai Zaitun. Nama beliau asli adalah Muhammad bin Isya Tirmizi. Tirmizi itu artinya orang Tirmiz. Karena dalam tata grammar, dalam ilmu nahwu, kalau kita ingin memperkenalkan nama daerah, cukup letakkan alif lam di depannya, ujungnya letakkan ya nisbah. Contoh, Syekh Arsyad Al-Banjari, artinya Syekh Arsyad orang Banjar. Atau Syekh Yasin Al-Fadani, artinya Syekh Yasin orang Padang. Atau
atau Syekh Hayat Al-Bogori, artinya Syekh Hayat orang Bogor. Cuma yang alih ini kalau orang Amuntai. Amun orang Amuntai kan usah dibuat alnya ada bagus. Contoh lu misalnya Muhammad Al-Ghifari Al-Amuntai kan usah ada baik. Jadi jam berapa sudah? Belum. Tambahin lagi. Ini nasi kotak nih dapat nasinya dari awas. Imam Tirmidzi ini apa? Di usia senja beliau. Kalau beliau salat lama berdiri salatnya dalam keadaan menangis. Kalau beliau berdoa lama doanya dalam keadaan menangis. Kalau beliau berzikir lama zikirnya dalam keadaan menangis. Bahkan menurut riwayat karena terlalu seringnya menangis sampai mata beliau buta. Lalu ditanya, lima tabki, apa yang menyebabkan engkau menangis sampai mata engkau buta? Lalu dia bilang, yang menyebabkan saya menangis karena saya takut kalau roh saya diambil oleh Allah, dosa saya tidak diampuni oleh Allah, dan saya takut kalau sanggup saya tidak cukup menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mohon maaf kerjaannya hanya mengajar dan belajar saja. Ratusan kitab yang dikarang, ribuan hadis yang dihafal, setiap malam tahajud, sedekahnya berani, hatam Qur'annya setiap minggu. Tapi di usia senja beliau banyak menangisnya. Kenapa? Karena takut kalau rohnya diambil oleh Allah, dosanya tidak diampuni oleh Allah, dan beliau takut kalau sahurnya tidak cukup menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kita ini dosa banyak karena rasa berdosa. Mohon maaf, makanya musibah yang sangat besar, bala yang sangat besar. Kalau orang melakukan maksiat tidak merasa berdosa, malah bangga dengan dosanya. Hati-hati. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, kalau orang melakukan maksiat tidak merasa berdosa, bangga dengan maksiatnya, dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya Pak, syarat tobat itu ada 3 macam. Ada berapa macam? Ada 3 macam. Yang pertama, di dalam kitab Dalilus Sayyid, syarat tobat nasuha yang pertama, al-iqla'u 'anil dzanbi fil hadir. Hendaklah engkau berhenti melakukan dosa saat ini. Jangan menunggu nanti-nanti, jangan menunggu hari tua, jangan menunggu pensiun, jangan menunggu kada sibuk. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan roh kita akan diambil oleh Allah. Kada boleh merasa sehat, kada boleh merasa kuat, kada boleh merasa muda. Kenapa? Karena yang namanya mati adalah satu rahasia daripada rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan menur baik ya Allah, sigar benar, sehat benar, bateleponan di hadapan ulun beberapa menit mati benar. Pulsanya habis. Maka jangan merasa sehat, jangan merasa kuat. Kita di pacangan mati semuanya. Maka dikatakan Imamul Ghazali, orang beriman yang cerdas, dia selalu berpikir, kaifa namut, kaifa namut, kaifa namut. Bagaimana nanti aku mati? Bagaimana nanti kalau rohku diambil oleh Allah? Bagaimana nanti kalau aku menghadapi goncangan syakaratul maut yang begitu dahsyat? Bagaimana nanti kalau aku dimasukkan ke liang kubur yang begitu sempit, gelap, sendiri, tidak ada yang menemani, ditimbun dengan tanah, diinjak, gelap di atas kegelapan. Inilah rumah masa depan kita semua, dan semua kita pasti akan mati. Bujur ada? Bujur. Kalau ulun mati ini ikhlas lawan sia-sia. Pian badulu ulun badudi, atau dibalik ulun badudi pian badahulu kan papa dua. Dan mohon maaf bu masih hidup? Bu masih hidup?
Pian gue kada usah membayangkan kubur yang begitu sempit, gelap sendiri di rumah kita seorangan gitu. Mati lampu, angin ribut, kilat nyambar-nyambar, hujan lebat. Kadang-kadang kita takut, padahal di rumah kita sendiri masih bisa meraba, masih bisa berjalan, masih bisa memanggil suami, masih bisa memanggil anak, minta hidupkan lampu. Bagaimana dengan kubur yang begitu sempit, gelap sendiri, tidak ada yang menemani, ditimbun dengan tanah, diinjak gelap di atas kegelapan. Itulah rumah masa depan kita semua. Pak, kalau kita mati, ayo mana hartamu, mana jabatanmu, mana duitmu? Mohon maaf Bu, jangankan mobil pian, jangankan rumah pian, jangankan anak pian, laki pian aja Bu, bila pian mati, lambat laun akan menjadi milik bini Anum laki pian. Bujuran dong, karena laki pian buaya semuanya. Kedua kami ada. Mohon maaf, walaupun berjanji sehidup semati di bawah pohon keladi, demi langit dan bumi, aku cinta padamu sampai mati. Biar mati kami kawin lagi. Jujuran loh. Ya Allah, hai. Mohon maaf dan lalakian pada kau ditangati. Kalau awas lah, bila ulun mati yang kawin, ulun hantui. Tatap ya kawin. Ya Allah, ayo mana harta kita? Kayak itu dua bini kita kayak ini Pak. Oh Pak. Nih kayak ini dua bini kita, mau kita nih kena matian. Pada usah kita pian nanti kita. Pian matian. Kamu kita tahu 40. Nih mau kita nih kena mati, seandainya nih berisi harta 2 miliar. Amin enggak? Amin. Halal jangan tanggung. Iya enggak 2 miliar. Cuma kalau di halal bio itip 2 ikung sama lian. Enggak ditangkap ya Allah. Mun kita nih mati berisi duit 2 miliar, baik mohon maaf. Yang 2 miliar itu kan di dalam ilmu faraid itu akan dibagi 2. 1 miliar untuk anak kita, 1 miliar untuk istri kita. Kita ini sudah mati nih, sudah tangan anak. Mati dah. 1 miliar pakai bini kita, 1 miliar pakai anak kita. Lalu bini kita itu dapat jatah lagi 1/8 dari 1 miliar. 1/8 dari 1 miliar adalah 125 juta kurang lebih. Berarti kalau kita meninggal dunia, bini kita dapat duit 1M,125. Kita sudah mati. Nah, sudah. Mohon maaf bini kita berisi duit 1,125, mobil harap, rumah harap, orangnya bumas, nyaman benernya kawin dan berondong. Bapak kalah bener bapak-bapak yang membeli muarnya sudah kawin dan berondong, lalu di muka kuburan kita hafal. Imbah kalau di muka kuburan ngarannya laki anum isit bepingkut. Batakun hapulang laki anum nih, mana kuburan laki kami yang mati semalam. Karena begitu mesranya, karena kalau lagi menunjuk lawan tangan, ditunjuk yang berarti saja itu kuburannya. Kuburan kacang ditinggalkan. Buyur ada? Mana anak kita muda mi Allah? Kalau kita meninggal dunia paling lama 6 bulan, anak kita melihat video kita akan menangis, mendengar rekaman suara kita akan menangis, lihat foto kita dia akan menangis. Tapi demi Allah, lepas 6 bulan dia perlahan-lahan akan melupakan kita. Sahabat kita yang dekat dengan kita, rekan bisnis kita yang akrab dengan kita, paling lama 3 bulan dia mengenang kita. Selepas 6 bulan dia kembali melupakan kita.
tinggal kita aja lagi dalam kubur. Minggu pertama badan kita mulai bengkak, minggu kedua tambah bengkak, minggu ketiga kuku kita mulai lepas, minggu keempat perut kita mulai besar, minggu kelima tambah besar, minggu keenam pecah, minggu ketujuh belatung-belatung sudah datang menggorogoti batang tubuh kita. Apa yang kita bawa selesai semua. Benar atau tidak? Makanya taubat nasuha, berhenti melakukan dosa saat ini. Jangan menunggu kaina-kaina, jangan menunggu hari tua, jangan menunggu pensiun. Kan syaratnya mati, kan harus tuha dahulu. Walaupun kebanyakannya orang tua berdahulu pada yang anu. Mohon maaf, berhenti. Baik-baik, mohon maaf, baik memati bisi anak yang soleh dan solehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik memati bisi anak yang soleh dan solehat. Alhamdulillah. Alangkah beruntungnya kita membeisi anak yang soleh dan solehat. Diloh nebat akun lawan tiap. Kalau hari ini kita beisi anak 3 atau 3,5. Tiga lahir syuting mati anak setengah. Mohon maaf, coba diitihi Pak dari anak kita yang 3 nih, dicangani anak kita yang 3 nih. Siapa kira-kira nanti yang akan mengkalkinkan kita tatkala kita pengen sakaratul maut? Sangat beruntung dan berbahagialah kita tatkala roh kita pengen diambil oleh Allah. Anak kita mendekati kita sambil membisikkan kepada kita, la ilaha illallah. Satu membacakan surah Yasin, satu membacakan surah Ar-Ra'du, satu membacakan Al-Baqarah. Demi Allah, insya Allah orang tuanya akan dimudahkan sakaratul maut dan insya Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Doa daripada anak-anak. Alangkah beruntungnya kita tatkala roh kita diambil oleh Allah. Yang melepaskan pakaian kita adalah anak-anak kita. Dilepaskannya dengan penuh kelembutan, ditutupnya mata kita sambil mendoakan, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dikiamkannya kita dengan penuh kelembutan. Sungguh beruntunglah kita tatkala kita meninggal dunia, yang memandikan kita adalah anak-anak kita. Digosoknya dengan penuh kelembutan, dibersihkannya kubur dan dubur kita. Demi Allah, kalau anak yang membersihkan, dia berharap orang tuanya suci menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya kita ketika jasad kita digotong ke liang lahat, dimasukkan ke liang kubur. Anak kita menyambut dengan penuh kelembutan, diletakkannya dengan penuh kehati-hatian, dibukanya kain kaki kita, diciumkannya ke tanah sambil mendoakan, Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada demikian, insya Allah kubur kita raudatun min riyadil jannan, satu kebun daripada kebun surganya Allah. Kenapa? Karena doa daripada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Ini syarat tobat yang pertama, berhenti melakukan dosa saat ini. Yang kedua, syarat tobat nasuha yang kedua, wa nadmu ala ma qadara fil madi. Hendaklah menyesali yang pernah dilakukan masa lalu. Bahari rancak ada sembahyang, biar itu bahari hari ini perbaiki. Dahulu kada mengerti halal dan haram. Yang penting anak bawa kuliah, yang penting punya mobil, yang penting punya rumah. Biarkan itu dulu, hari ini perbaiki dan sesali. Dulu kada mengerti menutup aurat, terbuka aurat, sesali dan perbaiki ibu. Jangan makin tua makin seksi, belakang menggoda, muka menipu. Oh, dari belakang pakai legging tentang, potongan silawar dalam aja kelihatan. Ustadz dia penasaran. Cuma kalau dia pemancangi bagaimana, kaca sepion bagaimana. Ibah menjenguk haram.
atau menyesal paninian. Itu ngarannya belakang menggoda, muka menipu. Babila tobatnya babila. Oh bu, belum ada kan lihat. Wah ini musim beginian nih. Sulam alis, sulam bibir, hidung besuntik, dagu luncuk, virus kata. Ada usaha siapa yang diajaki siapa? Sudah tuhe. Ini palingan bebulu mata palsu juga. Bebulu kilaknya minang malih. Ada usaha, dosa besar, Bu. Dan bagi laki harus memiliki sifat dayus. Apa sifat dayus? Ada rasa cemburu kepada istrinya. Kalau bebiniannya bersuntik-suntik hidung, pakai sulam alis, apalagi tato, wajib suaminya menegur, jangan dilihat akan. Kapan perlu beri motivasi bini-bian hikam pada sahabat sulam-sulaman yang kayak ini bini kamu muas benar sudah. Masya Allah. Walaupun dalam hati muat. Inya boleh berdustani boleh ada 3 macam kan. Berdustani boleh ada 3 macam. Yang pertama apa? Siasat perang itu boleh berdusta. Yang kedua berdusta apa? Yang boleh apa? Mendamaikan 2 orang yang berkelahi itu boleh. Yang ketiga apa? Boleh berdusta itu gombal. Menyenangkan pasangan kita itu boleh berdusta. Niatnya apa? Menyenangkan pasangan. Contoh kecil. Pian gue misalnya duduk di teras rumah lawan laki pian. Jangan mau laki ulang laki pian. Lalu pian diapain lang tuhut sini. Lang tuhut aja. Atasnya terserah Anda. Pian diapain lang tuhut sini pian bocah. Ulun bangga benar si laki kayak pian. Saya sedunia ini kan ada lain pada pian yang paling baik di hati ulun. Dalam hati memberi muar pian ini kan menyenangkan laki itu boleh itu walaupun bakaran kot. Begitu juga lawan bini, mohon maaf lawan bini. Jangan tersinggung ibu-ibu. Misalnya ini salah ulun kada main ti awak pian mulai tadi lah. Ini bini ulun dikit. Misalnya bini ulun ini lama banget. Ukuran bajunya kada ganal kada XL tuh. Suatu saat bini ulun nih karena hendak kurus makan jamu sehari menyari. Malam aja kada makan, cuma makan bakso 3 mangkok. Saking hendak kurusnya nih. Suatu saat bini ulun takut lawan ulun. Bi, kayak apa awak ulun nih? Kalau boleh jujur, Pak boleh bakal angkut. Menyenangkan hati bini. Alhamdulillah, mulai kurus sudah. Sana aku melihat ikam kayak ini, walaupun dalam hati lama banget. Tapi kada boleh jujur, kada boleh. Kayak apa awakku abahnya? Sudah takdir. Kayak turun tahan tak, kada boleh. Menyesali, biar aja bahari kada sembahyang, biar aja bahari membuka aurat, biar aja bahari menembak buntut. Wah ini sampai sudah. Alhamdulillah kalau kita ewah ini kada ada lagi di pelanggaran yang masih ada. Maka memberi muar benar biar orang gila buntut nih Allah. Bermimpi jadi tafsirakannya. Bermimpi kucing bakal lahir lawan ayam di hitungannya. Kucing batisnya 4, ayam batisnya 2, patuknya 1, buntutnya 1. Berarti hari Kamis keluar angkat 2, 1, 1. Biasanya hari apa? Biasanya hari apa? Mau kisah udah tahu pulang. Yang celakanya lagi mohon maaf orang gila buntut nih. Orang gila aja ditahuninya. Orang gila ditahuninya. Nyata-nyata baju ada, bersilawar ada, ditahuninya nomor. Berarti yang menakunin apa? Gila. Lebih gila lagi. Yang memberi muarnya plat mobil ustad ditembaknya. Ayo biar aja bahari sudah. Bahari makan yang kada bagus, bahari rancak kada sembahyang, biar itu bahari. Karena nikmat yang paling besar bukanlah harta, nikmat yang paling besar bukanlah jabatan, nikmat yang paling besar bukanlah duit yang banyak, tapi nikmat yang paling besar di atas segala-galanya kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bu. Masih hidup? Ayo Bu yang merasa wani lawan laki hampir tobat.
Ini kebanyakan ibu-ibu yang di Palangkaraya. Kalau di sini lu lihat mukanya ahli surga semua. Amin. Ya, kalau ada separuh lah. Ini ibu-ibu ini kadang-kadang lu lihat ke pengajian rajin, jilbabnya tertutup rapi, zikirnya subhanallah, tapi kadang-kadang wani benar lawan laki. Kayaknya aja kalah lakian ya nas umat ini. Ini beginian dulu. Wani benar lawan laki Allah, sudah wani lawan laki, bangga lagi, pakai sak lagi, hitam laki ikut tuh. Kasih tambal. Kada boleh bu. Maka ibu-ibu ini kadang-kadang mamai lawan laki pakai episode 2-3 hari kada untuk mulai hari Kamis sampai hari Minggu itu aja tabulik. Kasihan laki ke dapur di kampungnya ke dapur, laki ke kamar mandi ditungguin, laki berabah ada meherani di balik nyawa jangan anpan. Kasihan laki. Maka survei membuktikan kebanyakan lelaki yang takutan lawan bini kan paham dulu. Awak ganal, sesengok tabal, tapuk naga kalau jingking di sini itik. Oh, salah sedikit habis orang di tempat ini. Tetapi bapak ya boleh di rumah dimamai oleh bini kijip-kijip mata. Ada yang menangis kira-kira dimakaninya bulu betis. Bu, dosa besar jangan bu. Tuh, jangan wanita lawan laki, kasihan laki pian. Dalam kitab Al-Khabair, seandainya ada yang disuruh sujud selain daripada Allah, maka disuruhlah perempuan itu sujud kepada suaminya. Seandainya perempuan itu tahu pahala membersihkan debu yang ada di muka suaminya, maka dia tidak akan membersihkan dengan tangannya, maka dia akan bersihkan dengan mulutnya. Kenapa? Begitu mulia dan tingginya martabat suami ibu. Kada usah gue, kada usah sujud, kada usah membersihkan debu lawan nungtung, mencium tangan laki gitu. Ini kadang-kadang mencium tangan laki aja sopan. Bisa mencium hari raya. Ngituin babayat agak tok hari raya. Namun bini ulun, mohon maaf, namun bini ulun wajib mencium itu atas bawah. Tangannya. Menawar bawah lalu. Nah, atas balik bawah. Menawar bawah mana ibu? Mohon maaf. Kadang-kadang ibu-ibu ini tak balik juga ya. Hendak ke pengajian habis-habisan ya Allah. Harumnya luar binasa. Parfum di leher lain, di sini lain, di belakang lain. Hendak ke pengajian, hendak ke undangan. Tetapi babaya di rumah ya Allah. Hendak guring, palpana, apalagi remasol, senunuhan karena pakai kalpana, pakai autan, saikuman, kasihan kain cium, pahit. Dari muarnya kadang-kadang pakai pukul basah, kasihan laki mencium kalimpan. Ya Allah. Ini ulun harapan aku adalah laki yang penutup sudah penutup. Sana kayak kalau lah. Tambahin lagi. Taruh sudah. Taruh. Nyamannya mudik jauh. Ini lembat akun lawan Ian, tolong dijawab. Bilang dijawab ambihan. Ian Bagawi jam berapa? Besokan. Ada yang Bagawinya orang sini. Besokan Bagawi jam berapa? Boleh jam berapa? Jam 4. Habis isya. Jam 5 standar jam 4. Bagawi jam 7, boleh jam 4. Jujur lelakian jangan begini. Capek kah kada? Uyuh kah kada kah? Uyuh. Bu, dengarkan bu. Bila laki pian berangkat jam 7, boleh jam 5 capek alias uyuh buat. Tapi pian percaya kada percaya, walaupun berangkat jam 7, boleh jam 5, insya Allah capeknya akan hilang. Tergantung bagaimana istri menyambut di rumah. Jujur kada? Biar berangkat jam 7, boleh ke jam 5, tetapi bayar mengatok lawang. Assalamualaikum. Yang membukai lawang ya Allah, senyum, mandi sudah, wangi,
rapi, harum. Belum laki-laki masuk, ada kata-kata yang memberikan semangat lagi. Ulun rindu lawan pian. Setengah hari kada bertemu aku. Babaya laki masuk menawari sudah. Ini apa? Biar sini hantar teh kah? Kopi kah? Atau susu? Babaya laki masuk, ayo nyabah nyai. Ulun tadi minta maaf lah, tadi dulu pada pian makan, ulun kawani lah pian makan. Babaya membuka tutup saji. Kalau kami orang kampung menyambat tatudung. Babaya membuka tatudung, nasinya masih hangat, tehnya masih hangat, sayurnya lengkap. Pian percaya kada percaya buat sahari bagawi hilang capeknya. Kenapa? Yang menyambut bidadari tewas. Ini sudah berangkat jam 7, balik jam 5, 100 meter melihat rumah bergetar sudah. Kenapa tabayang yang menyambut kayak apa potongannya? Hendak bulik salah, ada bulik salah. Babaya mengatok lawang, assalamualaikum ya Allah yang membukai. Mandi kacang, rambut tabalik, tahi mata kari, hidung. Baya mengangkat daster, rabin pulang. Pian percaya ada percaya bu, laki pian tuh mitihi pian satu maklum. Biar laki pian bini bu, almarhum paninian. Potongannya tuh, ini udah serius ibu. Mohon maaf ibu, cantik itu takdir. Jelek itu juga takdir. Amunnya dasar bungas saya. Amunnya dasar kada bungas, kada kau dikarasi. Amun dasar luang hidung malarak, kada kau dikarasi. Tapi mohon maaf, bersih, wangi, harum, rapi, senyum, menyambut laki itu bisa diusahain. Bujur kada bu? Ini laki datang ya Allah, dia laki ini. Kalau perempuan ini kan aku hendak makan, kau tak seorangan, mau seorangan nggak pulang. Babaya membuka tatudung ya Allah, nasinya dingin, besamut nggak pulang, tehnya dingin, sayurnya dasar bening bujur bening, waluhnya jangan ada lagi. Pian percaya nggak ada percaya, laki pian makan tuh titikan bagi mata, terlanjur ku mencintai dirimu. Kalau pian yang kayak itu mohon maaf bu, jangan salahkan kami kalau kami kelain hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pas setengah 10, 45 menit. Ulun punya prinsip dalam ceramah ini, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lebar. Kalau terlalu panjang, kesian ibu-ibu. Kalau terlalu lebar, kesian bapak. Ceramah. Jadi ulun minta rida dan minta maaf. Jadi yang pertama, orang yang kucintai kata Allah adalah ahla taubin, orang yang gemar bertobat kepadaku. Yang kedua dan yang ketiga, orang yang kucintai kata Allah, insya Allah kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah dan ceramah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Al-Bukhari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dia tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Memasuki ayat selanjutnya yaitu doa untuk membacakan doa ini, memintakan kepada ayah dan Haji Riano membacakannya kepada beliau oleh Muhammad SAW. Sambutan ya. Sambutan ibu. Silakan. Mau acara pada Ibu Siti kami dipersilakan. Kami lihat sebentar. Selanjutnya yaitu sepatah atau dua kata dari Ibu Siti kepada beliau waktu tempatnya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak beserta ibu pada malam hari ini. Kemudian saya sampaikan pada hari Jumat pagi jam 8 kita akan melaksanakan maulid ibu-ibu dan penceramah Habib Hussein. Jadi sekali lagi saya mohon